Tapi ini ngomong-ngomong presiden yang ngamuk itu, kemarin kan ngamuk lagi tuh Bang. Iya. Ya. Soal reshuffle ya. Soal akhirnya orang mengkaitkannya dengan reshuffle kementerian nih. Dan yang paling banyak disebut selain Kementerian Kesehatan nih, itu juga Kementerian Perhubungan. Bang Tis melihatnya emang layak di reshuffle ini? Kalau menurut saya layak sekali. Sangat layak. Tapi yang pertama yang harus diketahui oleh Pak Menteri Perhubungan dan sejawatnya di perhubungan, Pak Menteri Perhubungan itu kesehatannya sudah memenuhi. Itu dulu. Jadi pertimbangan saya ini murni manusiawi. Kemarin Pak Presiden marah-marah lagi. Salah satu sasaran kemarahan itu adalah beberapa menteri lah, termasuk mungkin Kementerian Perhubungan gitu ya. Dan publik banyak yang menduga bahwa kalau terjadi reshuffle yang kemungkinan paling pertama kena itu kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Nah, menteri ini kan sudah menjabat hampir 5 tahun lah. Dia kan reshuffle juga. Dia kan reshuffle menggantikan Pak Jonan sebelumnya ya. Pak Budi Karya menggantikan Pak Jonan. Selama 5 tahun itu memang kerjanya flat aja selain tadi urusan kesehatan itu tadi. Iya, memang misalnya kita ambil contoh begini ya. Ada skema KPBU di bidang pembangunan pelabuhan. Ini dari zaman Pak Jonan sudah muncul. Pembiayaan pelabuhan itu kalau mengandalkan APBN berat. Harus dicarikan skema-skema pembiayaan yang lain. Nah, salah satunya itu KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kalau bahasa Inggrisnya tuh 3P, Private Public Partnership. Nah, ini sudah ada di zaman Pak Jonan. Yeah. Nah, waktu itu Pak Jonan keluar dengan ide BLU. Jadi pelabuhan yang tidak komersial, artinya yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan sendiri, itu dijadikan badan usaha. Dan tidak hanya pelabuhan, waktu itu bandara juga sama terminal. Iya, dijadikan BLU. Saya termasuk salah satu yang mengkritik. Mengkritik saya tuh begini, kalau diserahkan ke swasta atau dijadikan BLU, model bisnisnya kan beda. Nah, nanti mentransfer ini menjadi BLU, negara bukan malah jadi untung, jadi rugi karena skemanya itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Contohnya gini, ada pelabuhan yang cuman sebetulnya jetty saja kok. Iya. Nggak ada daerah untuk nggak menghasilkan lah. Iya, penumpukan barang nggak punya, dia cuma punya pelantar saja. Nah, ini mau diapain? Di BLU kan apa? Tempat mancing. Iya, nanti takutnya merubah ini kan ada penyerahan aset, kemudian dia harus cari duit, jadi nggak efektif. Gitu. Dan itu bukan jadi tempat wisata iya, mancing. wisata mancing atau tempat parkir kapal lah ya. Tapi kan, ya inilah yang jadi tidak semuanya bisa di BLU kan. Iya. Mungkin pelabuhan-pelabuhan yang memang sudah. Mungkin kalau bandara mungkin iya. Kalau pelabuhan yang memang sudah jalan dan berkembang ya bisa di BLU kan. Tapi kalau yang lain yang cuma sekedar untuk turun naik kapal penumpang ngapain kan? Itu waktu itu kritik saya. Oke, Pak Jonan di tengah jalan diganti. Nah, BLU ini juga nggak terdengar lagi. Belakangan muncullah KPBU itu di zaman Pak Budi Karya ini. Nah, tapi ini tidak jalan juga gitu. Artinya tidak jalan tuh begini, sangat sedikit peminat yang mau masuk. Ya gimana, orang pelabuhannya dibangun dengan perencanaan yang tidak mempertimbangkan aspek bisnis. Waktu itu kan hanya dibikin untuk sekedar proyek kan. Iya. Menjalankan. Saya pernah juga bilang ke Bang Sis waktu itu, di tempat saya itu ada beberapa pelabuhan itu habis dibangun ambruk. Iya. Nggak jalan. Karena memang nggak ada yang dilayani kan. Iya. Apa yang mau dilayani? Skala ekonominya itu tidak sesuai dengan besarnya kapasitas gitu. Nah,
Jadi ketika ini ditawarkan kepada swasta, swasta mikir, memang di sana ada apa? Gitu. Iya. Kok perlu kami masuk? Gitu. Kami suruh selesaikan itu proyek. Kalau iya cuman 10-20 miliar, ini ratusan miliar kami harus investasi. Kami dapat apa? Gitu. Pabrik nggak ada, perdagangan segini, Kapal juga jarang iya. masuk gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu kendala KPBU. Perencanaan awal tidak sesuai dengan ekspektasi di pengusaha yang akan masuk. Pengusaha itu maunya ada peluangnya. Bagi pengusaha itu investasi oke. Tetapi dia harus diberikan keyakinan dia bisa balik modalnya. Ini yang nggak terjadi. Nah, ini di zaman Pak Menteri nggak tahu. Pak Menteri BKS maksud saya ini gimana? Ada yang masuk itu pelabuhan Anggrek di Gorontalo. Nggak jelas sampai sekarang. Ya kan? Nah, inilah salah satu yang menjadi menurut saya kelemahan perencanaan di perhubungan. Apa itu? Perencanaan perhubungan itu ekspektasinya besar. Sementara realnya kosong. Kadang-kadang penumpang yang mau dilayani itu cuman berapa puluh orang saja. Iya. Tetapi dia berencanakan seolah-olah mau menghandle 1 juta penumpang setahun. Jadi mungkin benar juga kata orang. Yang penting Kementerian Perhubungan ini terutama di kelautan gitu ya. Perhubungan laut maksudnya. Perhubungan laut. Yang penting bangun dulu ini pelabuhan. Iya. Jadi laporan ke publik kita sudah membangun sekian banyak. Kalau dalam pelabuhan. bahasa agama itu menggugurkan kewajiban. Nah, itu dia. Sudah gugur kewajiban kan. Itu urusan pelabuhan jadi Iya, dipakai atau enggak itu urusan. Itu urusan nanti. Gitu. Inilah model perencanaannya seperti ini. Nah, tiba-tiba ya ini ditawarkan ke swasta. Kata swasta, kok Bapak aja nggak mau gitu loh. Kok diserahkan ke kami gitu kan. Nah, jadi ini yang tidak selesai di zaman BKS, Pak Budi Karyasumada. Kemudian yang paling menyedihkan juga itu pelaut. Ya. Pelaut di kita ini itu nggak ada gaji standar. Dan gaji pokok juga. Gaji pokok. Sementara kalau di tempat lain itu kan kita mengenal UMR, UMP. Di pelaut nggak ada. Pelaut itu paling nanti mengacu ke UMP. Ya. Kalau yang perusahaannya Bonafit ya mengacu ke UMP. Misalnya di Jakarta 4 jutaan. Nanti kalau kerja pelaut ya minimal 4 juta. Nanti tambah. Itu kalau perusahaannya Bonafit. Tapi kita melihat banyak pelaut digaji 700.000. Ini pelaut ini yang mana dulu nih, Bang? Yang kapal-kapal niaga. Oh, kapal-kapal niaga. Oke. Yang kapal ngangkut minyak, kapal ngangkut Tapi semen. katanya kerja di laut itu gede-gede Bang gajinya, Bang? Iya, kalau trayek luar negeri iya. Oke. Iya, kalau di dalam negeri bisa dihitung jari. Jadi ini tergantung bonafiditas perusahaan. Jadi kalau perusahaannya bonafit mungkin bergaji puluhan juta, mungkin. Tetapi ini kan kita lihatlah trayek di dalam negeri ini kan apa? Yang besar-besar minyak dari Pertamina. Iya. Angkut semen batu bara dari pabrik-pabrik semen. Batu bara dari pertambangan ke PLN, pembangkit. Yeah. Ini yang besar gitu. Kalau di sini mungkin saja mereka bergaji besar karena perusahaannya dapat besar. Tapi yang lain itu tadi di bawah UMR. Nah, kenapa di bawah UMR? Ya perusahaan mana ada standarnya katanya gitu. Udah bagus kami gaji. Gitu. Yeah. Nah ini juga gagal menentukan upah. Harusnya Kemenhub bisa berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Iya, gitu karena ya. pelaut yang komersial ya, itu kan pembinaannya ada di perhubungan laut. Ya mereka lah yang mereka yang ngeluarin sertifikat pelautnya. Iya, pelaut sertifikatnya berkoper-koper gitu. Tapi gajinya nggak jelas. Ini kayaknya banyak dibenarkan sama pelaut nih kayaknya. Iya, memang iya. Ini hasil diskusi sama pelaut nih. Jadi sertifikat berkoper-koper. Iya, gaji tekor kan gitu. Ini kasihan teman pelaut itu ya. Kalau trayek luar negeri, oke. Tapi jangan salah, duit yang mereka dapat itu sebagian besar habis untuk sertifikasi. Ini kerjanya perhubungan juga.
Yang ketiga jadinya, di samping gaji, perhubungan itu selalu melakukan validasi dan sertifikasi berkali-kali bagi pelaut. Habis duit pelaut. Digaji di luar negeri 50 juta, 100 juta. Setengahnya habis untuk perpanjangan sertifikat, pembaharuan sertifikat, ambil sertifikat baru. Ini aja nih, habis nih. Kenapa? Harga sertifikat ini nggak ada yang murah. Sertifikatnya nggak, ya kertas namanya, mungkin nggak mahal. Sekolahnya itu loh, seminggu, Iya. 2 minggu, 2 bulan. 2 bulan, sekian juta gitu. Dan itu wajib. Dan itu wajib. Kalau nggak dia tidak bisa Stempel. distempel kompetensi dia ketika dia mau naik kapal. Apa ijazahnya ini. Oh, syaratnya ini, kata sah bandar kan. Nggak boleh naik kamu. Efeknya ke sana. Sudahlah. Jadi seperti dicekek gitu sertifikat dari dia, terus yang melarang-larang naik dia juga gitu. Jadi dia operatornya, Iya, dia yang bikin lembaga pelatihannya dia juga. Iya. Terus yang meriksa sertifikat dia juga, yang nurunin dia Auditornya juga. dia juga. Jadi semuanya di perhubungan. Jadi ya sudahlah, tidak ada gaji standar dan ini tidak ada sertifikat pelaut di kita mahal. Di tempat lain sertifikat itu ada seumur hidup. Nggak perlu diupdate. Selama dia masih jadi pelaut. Kalau dia sudah tidak jadi pelaut ya selesai dong gitu loh. Iya. Nah itu seperti itu gitu. Kenapa harus diupdate begitu? Apa? Nah inilah yang menjadi pertanyaan kita ke orang-orang di perhubungan laut itu. Kenapa kalian suka sekali suruh orang sekolah gitu kan? Apa memang setir kapal? Oke. Jadi maksudnya kalau di pesawat nih Bang ya, pesawat ketika ada keluar pesawat dengan tipe yang baru, ya, itu memang ada ininya, ada pelatihan khususnya untuk pilot yang ini. Nah tapi kan kalau kapal, kayaknya teknologinya juga nggak terlalu itulah salah satu yang ditanyakan oleh kalangan pelaut. Untuk apa sertifikat ini diperbaharui terus gitu. Misalnya saya orang kamar mesin kapal kan rata-rata sama. Iya. Cuma nanti kapasitasnya aja yang besar. Kalau kapal besar ya mesinnya besar gitu. Tapi kinerjanya kan saya udah tahu kan, kasarnya begitu. Jadi cukup dikenalkan aja. Saya diterima kerja oleh perusahaan. Bawa dulu keliling mesin. Iya. Ini udah selesai. Nggak perlu sertifikat lagi kan. Tetapi setiap pindah kapal, pindah sertifikat atau naik naik level sertifikatnya. Ini yang bikin mahal. Yang begini-begini ini perhubungan kayaknya belum bisa merubah diri. Bagi mereka pelaut itu ladang uang. Cuannya banyak. Kerja di luar negeri, gaji dolar, kalau ditukarkan bisa 100 juta Wak. Nah kan gitu kan. Wah sayang ini. Iya kan, kalau nggak diolah. Tapi itu masuk PNBP semua nggak itu? Nggak, ya kalau masuk resmi ya. Tetapi kan kewajarannya yang kita pertanyakan. Ngapain sekolah seminggu biayanya 2 juta, itu bayar sekolahnya loh, belum dia tinggal. Kalau Nardi anak pesisir dari Sibolga ke Jakarta kan ngekos. Iya. Nggak mungkin pelatihannya di Tanjung Priok kita tinggal di Depok. Iya, nggak mungkin. Susah Pasti itu. cari sekitar Tanjung Priok. Di Tanjung Priok kalau udah kayak begitu mahal. Jadi itu biaya sertifikasi plus biaya hidup udah berapa? Habis dulu. Yang tadi banyak dari luar negeri. Itu tersisa sedikit. Nah, itulah yang mungkin ditabung untuk anak sekolah. Jadi mengenaskan sebetulnya. Dan ini tidak ada jalan keluar pula oleh menteri kita yang satu itu gitu. Asik aja dia kan, tak apa yang dia bikin. Karena pelaut terus mengeluh soalnya. Dan saya kebagian juga walau bukan pelaut ya. Saya kebagian kena WA juga gitu. Ini di mana ini? Karena tahu ini Bang Sus ini sering tampil di TV. Iya, paling nggak bisa suarakan. Ya saya suarakan memang. Saya suarakan sampai saya saking bersemangatnya gitu. Saya ada di WA sama ketua asosiasi pelaut apalah gitu. Anda ini
sok pelaut katanya. Ya saya memang saya bukan pelaut kata saya. Siapa pula yang sekolah pelaut? Kali berarti problemnya banyak, Banyak sekali. Nah ini nggak selesai oleh BKS. Setidaknya beginilah, dia mempunyai peta jalan. ya. Karena dia Ada orang, roadmap gitu. iya dia orang yang mengurusi kebijakan. Tapi sebenarnya ini kan Kementerian Perhubungan ini tiga ini bang ya, 3 matra ya, Nah, matra darat, laut, darat, udara, laut, dan kereta udara. api. Sama kereta api 4. Kalau Bang Sis lihat sepanjang 5 tahun Pak BKS ini mimpin Kemenhub, berapa persentase perhatian dia ke sektor kelautan? Wah kecil. Yang terbesar itu ya di udara dan di darat serta Darat. kereta api. Ya kereta api dan di darat tuh di darat juga kan. Nggak ada kereta api di laut. Kereta api ini Iya iya. Nah jadi ini porsi terbesar menteri itu di darat. sama udara. Ya darat ini perhubungan darat dan kereta api plus udara. Lihat aja yang di masa COVID ini berapa surat edaran tentang kereta api, tentang pesawat, tentang perhubungan darat. Sedikit sekali tentang perhubungan Iya, laut. jarang banget kita dengar memang ini. Nih ya, contoh sederhana begini. Ada nggak rapid test untuk ABK yang sandar di seluruh pelabuhan Indonesia? Pernah dengar nggak? Belum kayak. Nah itu dia. Salah satunya rapid test. Ya oke, ini kebijakan perusahaan untuk merapid test pegawai. Mhm. Tapi kebijakannya keluarin dong. Ya. Ya kan kebijakannya. Jadi Pelni lumayan bagus Pelni. Dia ada inisiatif pegawainya ABK-nya pakai APD. Mhm. Tapi kapal-kapal lain nggak terlihat. Sementara penyebaran COVID itu di kapal malah lebih Iya. risiknya lebih ini besar ya. Lebih besar. Kita lihat misalnya kayak kapal apa yang kemarin itu kapal Pelni. yang internasional Oh itu apa Diamond Princess. Diamond Princess. Jadi Itu. Iya. Dan yang ini ya. karena ruang interaksinya di situ-situ Iya. aja gitu. Nih pelabuhan-pelabuhan itu kan ada di bawah sabandar-sabandar. Hmm. Kita cek aja lah sekilas saja mana sih sabandar yang menganukan rapid test untuk ABK. Yang ada ABK dibantu APD oleh pengusaha pelabuhan. Nih untuk ABK, nih untuk ABK, nih untuk ABK, nih untuk ABK. Dari Semua sabandarnya nggak ada. dari sabandarnya nggak ada. Dititipkan ke sabandar dari Pelindo. Sementara Kan orang gitu. orang mau berangkat itu harus izin Iya, sabandar. izin sabandar kan. Jadi Pelindo atau BUMN mana kasih masker ke sabandar kasih ke. Jangan-jangan sabandarnya nggak punya uang bang. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Ya memang ya inilah kendala ya. Akhirnya sabandar cari uang sendiri. Nah itu ada lagi ceritanya tuh nanti itu bisa kita bedah lagi tuh di bagaimana sabandar mengurusi kantornya. Iya, iya. Gitu kan. Nah, balik lagi ke soal reshuffle tadi terkait dengan kekecewaan Pak Presiden terhadap menteri gitu ya. Jadi di luar tadi urusan kesehatan, faktor kesehatan, faktor kinerja juga Pak Menteri. Iya. Ini yang sederhana ya, Di. Kita suka pakai KRL. Belakangan KRL nambah kapasitas penumpang. Mhm. Tetapi berapa banyak maksimal kereta? Cuman 12 gerbong. Iya, Apa nggak bisa ditambah jadi 14 gerbong? harusnya bisa. Harusnya bisa supaya ada physical distancing. Iya. Jadi Nggak. orang nggak ngantri panjang di Iya, stasiun. nggak ada. Oke lah, mungkin ditambah frekuensinya. Tetapi kan ada yang 8 lagi, ada yang cuma 12. Kenapa nggak ditambah saja? Nah ini nih yang kayak begini nih, yang menurut saya dari sisi ketangkasan menteri menghadapi COVID juga nilainya jeblok nih gitu. Masa nambah kereta aja, nambah gerbong aja, nggak Nggak bisa. Tinggal perintah aja di rute kereta api, tambah dulu gerbong supaya bisa physical distancing di dalam kereta. Ini kayaknya
eh, ketika rame-rame 5 kepala daerah di Jabodetabek minta KRL dihentikan aja, lawannya langsung ke Pak Luhut kayaknya. Iya. Pak Luhut yang masuk kemarin kayaknya, bukan Menteri Perhubungan. Iya, Pak, karena waktu itu masih Pak Luhut ini, PLT-nya kan. Nah, maksud saya yang begini-begini ini gitu loh, kecakapan, kepekaan terhadap krisis nggak ada. Itu di darat. Gimana lagi di laut yang nggak kelihatan gitu loh, yang nggak bisa terpantau dari pantai karena jauh sekali kan. Di darat saja begitu dia menjalankan kebijakan. Gimana di laut? Susah ya. Nah makanya dia sangat layak. Kalau menurut saya dia sangat layak. Salah yang diganti. Diganti. Dan penggantinya. Nah ini bicara soal pengganti, sosok seperti apa? Penggantinya jangan lagi orang-orang yang baru belajar juga gitu. Jadi mereka baru belajar tuh kayaknya. Iya dia baru belajar juga ya. Kalau dia udah ngerti nggak kayak begini gitu. Nah kalau nanti jadi reshuffle, walaupun sudah dibantah oleh Mensesnek, tetapi saya sangat yakin. Saya bukan dukun ya dia, tapi saya sangat yakin kayaknya bakal ada reshuffle itu. Apa nanti dipilih jangan lagi ini yang berpikirnya biasa-biasa saja. Ini zaman krisis, ini zaman lagi ada dampak. Kalau kata Presiden extraordinary. Jangan lagi. Apalagi nanti oh ya saya belajar dulu katanya. Saya pelajari dulu ya. Saya pelajari dulu 6 bulan ini. Nah, udahlah nggak usah pilih orang kayak gitu siapapun dia. Karena yang diurusi besar banget sebenarnya. Iya, dan tingkat kesegeraannya itu tinggi gitu, harus segera selesai. Tapi Bang Sus kan udah lama nih mantau mengikuti Kementerian Perhubungan ya. Dari sekian banyak Menteri Perhubungan, menurut Bang Sus yang paling memenuhi sosok ideal itu siapa kira-kira? Pertama Pak Jonan. Lumayan ya? Gitu. Nah, lumayan dalam artian. Meskipun waktu itu kritik kita juga. Saya juga mengkritik. Saya waktu itu siapa aja menteri kita kritik. itu ideologinya. Menteri nomor 1 kita kritik. Karena kalau tukang kompor udah banyak gitu. Yang nggak ada itu tukang kritik. Jadi saya mengambil posisi tukang kritik aja lah. Jadi apa aja pun saya kritik gitu. Meskipun profesional. Iya. Gitu. Nah, jadi Pak yang Jonan okay. lumayan ya. Misalnya ya itu tadi ada gagasan BLU. Ada roadmap yang ada pelabuhan-pelabuhan itu harus mandiri karena negara sudah mulai kesusahan uang. Nah, ini satu terobosan. Nah, saya karena fokus di maritim, di pelabuhan itu yang saya catat. Kemudian di zaman Pak Jonan dieksekusi konsep konsesi. Itu pelindo yang nggak pernah bayar konsesi disuruh Pak Jonan bayar konsesi. Jadi ada pemasukan juga bagi negara. Walaupun sempat bertengkar itu Pak Jonan sama Pak Lino waktu itu antara bayar konsesi atau tidak perlu konsesi. Tapi inilah leadership itu. Inilah kepemimpinan. Dia berani mengambil jalan walaupun tidak populer atau walaupun diprotes. Nah, saya melihat ya di zaman Pak Jokowi ya baru 2 ini yang jadi Menteri Perhubungan kan. Nah, inilah catatan saya gitu. Kalau yang ini business as usual, nggak ada dorong, nggak ada terobosan, ya kan. Paling terobosannya di demo sama ojek online. Ya itu kan diterobos artinya diterobos barikadenya diterobos.